sini kami ingin mengerjakan tugas program yang telah kami pilih programnya. Sebelumnya kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya Aditya Saputra. Saya Muhammad Iti Samurosid. Saya Ali Salim. Saya Melia D. Saya Rizky. Oke guys, yang pertama kita buat formnya dulu, lalu kita tambahkan label. Label itu untuk judul, karena judul kita itu jadwal mata kuliah, kita ganti di properties lalu ke caption. Jadwal mata kuliah kelas 1 KA21. Ini kita ganti ukuran fontnya ya guys, menjadi ke 14. Wow, gedean. Kita rapihin dulu. Oke, sini lanjut kita buat frame. Frame itu ada di sini. Ukurannya guys. Oke, segini cukup. Frame itu kita ganti dengan caption, kita ganti jadi view. Lalu lanjut kita buat label lagi untuk namain jadwalnya. Mata kuliah. Lanjut ganti ukuran font. Itu tetap di properties ya guys. Mata kuliah. Untuk label ketiga kita copy aja, lalu kita paste, kita ganti namanya menjadi jam. Mana captionnya guys? Selanjutnya itu ada nama dosen. Oke. Selanjutnya itu kita buat opsi. Karena mata kuliah kita cuma sampai hari Kamis, jadi kita cuma buat 4 opsi. Opsi yang pertama itu kita ganti menjadi hari Senin. Lalu yang kedua hari Selasa. Selanjutnya hari Rabu. Dan yang terakhir itu hari Kamis. Kamis. Tinggal kita rapiin aja guys. Situ kita buat text box buat memunculkan
mata kuliah, jam, hingga dosen. Disclaimer ya guys, ini saya buat sesuai jadwal kelas kita. Jadi jika kalian mau ngikutin terserah. Jadi teksnya itu kalian sesuaiin aja sama jadwal-jadwal kuliah kalian. Kita copy aja, kita paste, lalu kita paste lagi. Oke. Ini kita hapus aja ya guys ya teks satunya biar kosong. Cara ngapusnya itu ada di properties di bagian teks. Oke. Mata kuliah. Kita lanjut bikin text box buat jam. Jam paste. Kita ganti lagi teksnya, kita kosongin aja. Di mana ya? Hilang ini. Teks. Nah, ini dia. Kita hapus. Tinggal yang text box untuk bagian nama dosen. Kita copy, lalu kita paste aja. Kita hapus lagi biar kosong. Kita tambahin apa lagi ya guys? Oh ya, kita buat label lagi buat format hari, bulan, tahun, dan waktu pada hari ini. Di sini kita tambahin di sini. Kita hapus aja ya captionnya. Lalu tambahin button keluar. Kita ganti captionnya menjadi keluar. Oke. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke codingannya di hari Senin untuk menampilkan si mata kuliah beserta jam dan dosennya di hari Senin tersebut. Kita double klik optionnya.
Kemudian tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan masukin codingannya, yaitu if option 1 titik enable. Oke. True then. Kenapa true? Karena untuk menampilkan si, kemudian kita tulis teks 1 teks ini untuk mata kuliah pertama di hari Senin, yaitu mata kuliah saya sendiri di hari Senin, yaitu Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya di teks 2 teks itu di mata kuliah kedua saya itu ada PPKN atau Pendidikan Kewargaan Negara. Jadi di sini saya singkat aja PPKN. Selanjutnya di teks ketiga atau di mata kuliah ketiga saya itu ada struktur data dan organisasi. Organisasi data. Oke, di teks keempat ini karena saya tidak ada jadwal di mata kuliah keempat, jadi saya kosongin aja. Oke. Selanjutnya karena kita sudah masukin mata kuliahnya berserta 4 message book-nya, jadi kita lanjut aja ke jamnya. Di jamnya ini berarti kita harus teks 5 teks untuk menambahkan si jam tersebut, yaitu untuk pendidikan agama Islam itu saya di jam 7.30 sampai di jam 9.30. Oke, di teks keenam itu saya dilanjutkan oleh mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKN, itu saya ada di jam 9.30 sampai jam 11.30. Oke. Selanjutnya di mata kuliah ketiga itu ada struktur dan organisasi data itu saya ada di jam 11.30 sampai 14.30. Oke. Selanjutnya karena di mata kuliah selanjutnya itu saya nggak ada, sama seperti teks 4 ini, jadi di teks 8 ini kita kosongin aja berupa tanda petik. Oke, selanjutnya karena kita udah sampai 4 message book juga ya, selanjutnya kita lanjut ke dosen. Di dosen ini berarti kita cuma butuh 3 juga ya berarti. Oke, di teks 9 itu ada dosennya bernama Ibu Retmiarti. Oke, sebagai guru mata kuliah agama Islam. Kemudian di teks 10 ini ada dosen bernama Bapak Fajrullah Zakarsi sebagai dosen mata kuliah PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Selanjutnya di teks 11 itu ada Ibu Ita sebagai mata kuliah struktur dan organisasi data. Oke, karena seperti teks 8, 4 itu kosong karena tidak ada mata kuliah dan jamnya, sama sekarang di teks 12 ini kosong juga karena tidak ada dosen yang mengajar. Oke, jadi karena kosong kita kasih tanda koma lagi, kita dia petik 2 ini.
Oke, kemudian kita end if. And if. Oke, kita end if, kita coba run ya. Oke, nah seperti ini tampilannya. Karena kita udah coba tulis true, tampilannya akan seperti ini. Karena hari Selasa belum, jadi tidak akan muncul. Coba kita tulis di true ini jadi false ya. Jadi tampilannya tuh tidak ada. Oke, nah tampilannya seperti ini. Tampilannya tidak ada karena kita menulis di option 1 enable itu berupa false. Jadi kalau misalnya kita tulis true, tampilannya ada. Kalau kita tulis false, itu tampilannya tidak ada gitu ya guys ya. Jadi kita ini di sini kita ubah aja jadi true untuk menampilkan si message booknya nanti. Oke, itu aja. Selanjutnya Guys, kita lanjut ke codingan yang kedua, itu hari Selasa untuk mempersingkat waktu. Jadi kita nyalin option pertama, codingan option pertama. Kita Ctrl C. Nah, di sini jangan lupa kita ganti jadi opsi 2, sama di sini kita ganti mata pelajarannya. Sebentar, saya lupa mata pelajarannya apa. Hari Selasa. Hari Selasa itu UGTV ya. UGTV. Sini kita ganti teknologi. Teknologi kecerdasan. Kecerdasan artifisial ya. Artifisial. Nah, di sini karena hari Selasa tidak ada, cuman ada di teknologi, kita hapus. Struktur data organisasi kita hapus. Terus ini jamnya kita ganti jadi 11.30 sampai 14.30. Nah, sini kita tambah UGTV. Nama dosen di sini untuk teks ke-10 sama teks ke-11-nya kita nama dosen. Kita ganti karena di sini nggak ada UGTV, jadi kita kosongin. Nah, habis itu kita running. Oke. Nah, di sini sudah ada ya. UGTV, mata kuliah teknologi kecerdasan, jam 11.30 sampai 14.30, dosen UGTV. Oke, sekian. Oke, selanjutnya hari Rabu yang option 3, klik 2 kali. Kita salin yang atasnya. Ctrl C. Oke, optionnya kita ganti yang option 3. Terus yang pertama itu
Jadwal pertama itu algoritma dan pemrograman 2C. Baca yang kedua, matkul kedua pada hari Rabu itu ada matematika dasar 2A. Matematika dasar 2A yang kedua terus selanjutnya yang ketiga ada 2B. Matkul keempat hari Rabu itu ada yang 2A. Tinggal kita salin. Terus kita diganti A. Jamnya sama 11.30. Cuman karena hari Rabu sampai jam 5:30, lanjut lagi jam 14.30 sampai 16 sampai 4:30. 16 30. Dosennya ada Pak Bambang Yulianto. Terus Nur Setiawanti. Terus matematika dasar 2B ada Pak Muhammad Imron. Terus ada Ibu Ike Putri Kusuma Wijaya. Sudah, terus tinggal kita run hari Rabu. Oke, sudah semua. Oke, halo semua. Jadi saya akan melanjutkan codingannya di hari Kamis. Jadi kita double klik aja. Lalu kayak sebelumnya kita copy dari if sampai end-if. Kita copy aja, balik ke yang tadi lagi. Kita isi di sini, kita paste. Lalu jangan lupa option 3-nya diganti jadi option 4 karena kita ada di codingan option 4. Lalu kita ubah aja ininya. Mata pelajaran pertama itu ada bahasa Indonesia.
Mata pelajaran kedua itu ada teori organisasi umum. Dan mata pelajaran yang ketiga ada di algoritma pemrograman 2B. Sorry. 2B bintang. Oke, bintang 1. Lalu di hari Kamis itu kita cuma 3 mata pelajaran, jadi teks 4-nya dihapus aja. Lalu kita ubah dulu dosennya. Dosen Bahasa Indonesia ada Bu Melaniwati. Dosen Teori Organisasi Umum ada Pak Ibnu Cahyo. Dan dosen Algoritma Pemrograman 2B bintang 1 ada Ibu Lulu Cerani Munggaran. Oke, yang teks 12 kita hapus aja. Nah, kenapa kita tuh tulis, nah ini teks 1 itu, teks 1 titik teks itu dia bakal memunculkan isi teks, untuk memunculkan isi teks di text box teks 1. Karena kita ngurutnya per kolom, jadi teks 1 titik teks sampai teks 4 titik teks itu khusus untuk mata kuliah. Lanjut di teks 5 titik teks sampai teks 8 titik teks itu untuk jam dari mata kuliah. Dan teks 9 titik teks sampai teks 12 titik teks itu untuk dosen pengajar mata kuliah. Bisa langsung kita run, start. Nah, dia keluar seperti ini. Oke, jadi segini aja. Yang tadi saya bilang ini ngurutnya tuh per kolom. Dan ini kosong karena di hari Kamis kita cuma ada 3 mata pelajaran, kecuali Rabu dia penuh. Oke. Oke, selanjutnya kita coding untuk button keluarnya. Kita double klik, lalu codingannya itu ada dim bernilai jawab as integer, lalu kita tulis nilai jawabnya. Jawab sama dengan, kita akan memunculkan sebuah message saat kita klik keluar akan ada pertanyaan. Kita bikin MSG box, lalu buka kurung, kita bikin pertanyaan, apakah Anda ingin keluar program ini, lalu kita bikin tanda tanya ketik 2 koma VB yes no. Jadi VB yes no itu untuk sebuah pilihan jika kalian ingin milih keluar atau tidak, plus VB question karena ini sebuah pertanyaan ya guys ya, jadi kita harus pakai VB
question. No, pencet the question. Lalu sebuah konfirmasi. Lalu tik 2 tutup kurung dan kita buat if jawab. Ketika kita jawab sama dengan VB yes, then lalu N, maka program ini akan keluar jika kita klik yes. Jika kita klik no, maka kalian akan tetap di program ini. And if, dan selesai, and stop. Coba kita run dulu. Oke, ini programnya sudah jalan sesuai dengan jadwal, dan jika kita ingin keluar akan muncul seperti ini. Nah, VB question itu akan munculkan sebuah emblem atau logo tanda tanya ya, karena ini kan sebuah pertanyaan, bukan sebuah informasi. Oke, kita klik yes saja. Dan ada tambahan sedikit dari kelompok kami, itu kita menambahkan format hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu. Lalu kita coding dulu. Karena labelnya itu label 5. Caption. Ini juga label 6. Caption juga. Sini sama dengan format buka kurung waktu. Jadi label 6-nya itu waktu ya guys. Yang label 5 itu kita bikin format juga buka kurung hari, koma DD itu day ya guys ya. Bulan, month, lalu years itu tahun, dan tutup kurung. Oke, kita coba run. Nah, sudah muncul buat bulan, tanggal, tahun, hingga waktu pada saat ini, dan seperti ini jadwal-jadwal yang sudah kami buat. Oke, jadi itu saja yang bisa kelompok kami buatkan video tutorial dan penjelasan pada program kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.